What's up guys? Selamat malam. Aku pulang dari sirkuit tapi belum ke hotel dan dijemput sama temanku. Ini asli dari Kebumen, sama-sama dari Kebumen. Tapi udah lokal Tokyo. Jadi ada tour guide lokal dari lokal Kebumen tapi udah jadi lokal Tokyo. Dan sekarang malam kita, mumpung malam minggu ya, harusnya sih seperti di negara-negara lain atau kota-kota lain, kota besar lain, kalau malam minggu biasanya itu anak-anak yang hobi otomotif itu biasanya pasti keluar rumah, bawa kendaraan keren mereka ya, mobil, motor, dan lain-lain. Tapi ini aku baru vlog nih, padahal dari tadi tuh banyak udah ketemu mobil-mobil tapi aku cuma bikin video story. Nah tapi aku kayaknya seru nih kalau misalkan dibikin konten YouTube gitu ya. Nah temanya kita apa ya nih? Naik ride in Tokyo. Tokyo apa nih? Udah masih Tokyo ya mas ya? Tokyo. Kita masih Tokyo tapi ini daerah mana ini? Shibuya, Akihabara. Nah rencananya ya kita cuma mau rolling aja. Ini aku masih pakai baju andalan nih, masih pakai baju grass ini karena memang baru pulang dari sirkuit, belum sempet ke hotel, udah dijemput aja nih sama teman Aing nih. Tadi udah banyak banget aku lihat mobil-mobil JDM, mobil-mobil supercar yang biasanya aku cuma lihat di TV atau di YouTube lah ya, atau di sosial media ya kan. Biasa lihat di sosial media yang di seperti Car in Japan gitu maksudnya ya. Nah sekarang pingin lihat langsung. Nah kebetulan banget nih diajakin sama Bro Remon nih. Dia kalau pulang kampung nggak, kemarin pulang kampung berapa hari bro? Nggak jadi main. 3 hari. Tuh R35 Subaru WRZ. Bukan WRZ tuh, WRX. WRX, iya, Subaru WRX. Ayo, asik bro di Jepang kayak gini bro pemandangannya bro kalau tiap malam mingguan. Tuh Subaru lagi. Legacy. Sumpah bro. Tuh. Godzilla R34. Aduh. Kayaknya nanti kalau misalkan nongkrong di pinggir jalan asik bro, lihat-lihat yang kayak gitu langsung. Ini kan kita lihat dari dalam mobil nih, kayaknya agak-agak gelap nih di kamera. Boleh buka kaca nggak sih? Buka. Oke. Oh ya, aku mau sharing aja nih tentang sewa mobil di Jepang. Jadi kan bro ini kan udah pindah nih, udah nggak di Tokyo, tapi di pinggiran situ lah ya, dan agak jauh. Fairlady ya, Nissan Fairlady. Terus ini Toyota 86. Suaranya. Jadi gini, broku kan kesini pakai kereta. Terus di sini tuh mau nyewa mobil. Ternyata cara sewa mobil di negara maju itu beda banget sama di negara kita, di Konoha Cloning 2. Jadi ini Konoha beneran bro. Ini Konoha yang beneran di sini. Apa ya? Jadi kita mau rental mobil nih. Kita cukup buka aplikasi. Kalau kita udah jadi member ya, yang namanya Timescar kalau di sini. Kita cuma lihat di map, mobilnya parkir di mana, kita samperin. Kita nggak face to face sama owner mobilnya. Jadi kita cuma langsung ada kartu membernya tuh, Timescar itu. Jadi tinggal ditempelin aja di kaca belakang, ada sensornya. Blep, dia kunci akan kebuka. Blep, mobil nyala. Terus kita bawa. Nah, bedanya di sini tuh per jamnya itu sekitar 100.000. Tapi tergantung jenis mobilnya, bro ya. Nah, yang kita bawa sekarang ini Suzuki Swift. Compact sih, modelnya kecil, buat rolling gini asik nih. Porsche, ini Porsche tipe apa ya? Tahu 911 kali. Pokoknya ya, di sini kita cuma mau menikmati rolling malam di sekitaran ya Tokyo itu ada lagi tuh. Gila, mobil mau GDM atau sport car yang lain tuh banyak. Ini kita di depan ada mobil Supra bro. Kayaknya Supra ini. Nissan Skyline. Bukan ini. Ini logonya apa nih? Infinity. Lokal sini? Infinity lokal. Nissan. Oh Nissan. Capernya cuy. Biasanya cuma lihat-lihat di medsos ya, Car in Japan. Kita sekarang mencari dan ternyata gampang banget menemukan mobil-mobil seperti itu di sini. Tuh. GTR R35 ke sono. Gila sih di sini banyak banget mobil-mobil kayak gitu. Sayang sih kalau misalkan malam minggu di Jepang malah tidur gak asik. Kita muter lagi nih. Nah ini pemandangannya seperti kalian lihat,
Ninja. Cerah. Ada SL Mono anjir, ninjanya Mame. Adrian. Ninjanya Adrian anjir. Adrian. Aduh. Itu V8 apa ya suaranya kok gitu banget. Anjir ceper. Nah itu motor-motor kargo kayak gitu, itu di Indonesia lagi dipamerin banget yang harganya itu katanya luar biasa. Di sini tuh mobil dagang ternyata. Kadang dipakai juga sama kakek-kakek buat jualan. Wah, diusiri polisi toh. Diusiri polisi. Kayak polisi. Oh. Itu yang tadi Sing- 86. Tuh, ada mobil kesini tuh. Kenapa diusir polisi? Kan polisi. Oh, terus kadang ada indikasi balap liar. Itu kayak apa? Leica, Toyota Leica ya? Selika. Leica anjir. Kayak merek kamera. Ini apa nih? Polisi. Enggak ini nih. Aston Martin yang model SUV. SUV. Ini Nissan-nya lo enak banget suaranya. Itu Fairlady, Nissan Fairlady. M1000. Barusan BMW. Enggak bro, pindah sini nih. Nih, sebelah kanan nih. Parkir Bang. Udah terserah antum. Ana. Wajib Silvia 86. 86. Ini 86. Bakul tahu. Wih. Wajing. Turbonya, Cuk. Turbonya dibunyi-bunyiin, cuy. Suk. Ini jalan tadi bukan? Iya. Memang sekitaran sini mereka mainnya ya, kumpulnya ya. Paling Shibuya tapi Shibuya jauh ya, setengah jam cuma ini. Oh. Ya udah, cari tempat nongkrong aja yang kiranya banyak dilalui kendaraan begini, nggak apa-apa kali ya. Itu mobil apa lagi? Itu kalau nggak salah Mazda RX-8, bukan RX-7, RX-8. Kalau di Indonesia itu sekitar second-nya mobil tua sih sebenarnya, tapi masih lumayan harganya, melebihi Honda Jazz muda. Sini nggak laku. Dan itu mesinnya itu, ya, bukan. hah? RX-8. Oh Toyota ini GR. Yang belakang. Iya Toyota itu kayaknya. 86 yang baru tak? 86 yang baru ya. Di Kebumen ada satu bro warna merah. Bener? Showroom. Tak kira gue demo. Ada sekarang showroom yang mobilnya lumayan premium. Motor apa? Ini kalau nggak salah, ini yang modelnya kayak punya aku, kayak CBR Sempaku, tapi ini yang versi 1000 cc 200 ya? dan Matic. Percaya nggak? Matic bro, nggak ada kopling kirinya. Aku pernah nyobain. VFR. VFR kalau nggak salah ya, VFR 1100. Liatin aja, kirinya itu nggak ada koplingnya. Kita lihat nih. Kalau nggak, kenceng banget sih kayaknya. Wah nih. Inspektor namanya sini, tapi itu kayaknya yang versi baru deh. Kayaknya seneng dia direkam. Willy dong pak. Tilang. Tapi moga-moga di sini tuh suaranya nggak berisik banget sih. Suaranya kayak mereka udah punya batasan sendiri gitu loh. Kadang cuma empuk. Knalpot racing nggak ditilang. Knalpot racing nggak ditilang di sini. Tapi mereka udah tahu sama desibel yang dikeluarkan oleh pabriknya, ya kan? Nah, gitu bro. Sebelum diproduksi. Jadi sebelum diproduksi, pabriknya itu harus memenuhi syarat agar agar yang knalpot yang dikeluarkan itu nggak melebihi batas kebisingan. Jadi gitu, nggak perlu repot-repot. Kalau di Konoha yang Kloningan sana, yang di sebelah selatan, itu kan yang ditilangin kan bengkel atau penggunanya gitu kan, bukan diberi peraturan kepada apa namanya produsennya gitu loh. Jadi produsennya itu dia memang asal produksi. Wih, aku baru pertama kali lihat limosin panjang banget. Limosin. Kita bahas nanti soal knalpot, atau mungkin ya udah lupakan aja knalpot. Intinya di sini katanya knalpot racing itu nggak ditilang karena itu knalpot diproduksi sudah memenuhi standar. Kau lihat itu ada mobil sedan tapi panjang banget kayak yang di film-film Tom Jerry itu. Susah banget beloknya pak, ya ampun. Di sini mobil pada kecil-kecil, kok lu malah mobilnya dibikin wide kayak gitu sih? Ganti lagi. Anjing panjang banget mobil. Pintu, lihat itu tengah buat ngapain pak? Selonjoran. Hah? Selonjoran. Pak itu tengah buat ngapain pak? Ini nggak editan ini mobilnya.
Mobilnya kayak diedit aja, melar. Kayak ada moge nih. Oh ini kayak apa sih yang Kayak vulkan gitu ya. kayak ini yang kecil nih? Hyosung berarti ini pabrikan Korea. China, kayak Korea. Hyosung Korea. Oh, Hyosung. Iya. Siapa ya? Hyosung kayak Benelli suaranya ya. Iya. Yang Benelli Lama banget. Benelli Pentagonian. Nih Hyosung. Kita lihat-lihat lagi, kita hunting mobil-mobil keren di sekitaran Tokyo Nightlife. Anjay Tokyo Nightlife, cuk. Taksi Crown. Taksi. Mobil taksinya bagus banget. Toyota apa? Crown, kayak Camry ya. Camry, Sendure Camry. Oh, gitu. Kita kemana lagi nih? Harusnya sih ke kiri, cuman merah. Oke. Mana lagi nih? Ternyata kita setiap mau ketemu perempatan gitu ya, pasti selalu ketemu mobil bagus dulu sebelum kita nikung gitu. Ini apa nih? Toyo Kotsu itu taksi ya? Nihon Kotsu Group. Nah kemarin itu di bandara ada yang taksi itu mobilnya kayak satu jenis semua gitu loh. Kayaknya itu memang mobil diproduksi untuk taksi ya, bukan untuk pemakaian pribadi gitu. Ini apa bro sini bro? Nakacho. Wow, ini kayaknya bagus nih foto-foto di sini. Oh iya, kalau di Malaysia tuh mungkin Alor, anjir Alor. Sebenarnya ada yang rame di Shinjuku, cuman jauh. Shinjuku ya. Kayaknya sih malam kapan aku bakal ke Shinjuku sih. Cuman paling bagus harusnya memang malam minggu ya. Pastikan rame, terus banyak kendaraan-kendaraan yang hype banget gitu keluar pandang ya kan. Tapi untuk motor kayaknya jarang ya bro ya, lebih banyak mobilnya ya. Yang motor besok pagi. Motor kan lagi pada ke Motegi anak-anak besok pagi. oh iya motor banyak tadi di Motegi nih. Anak motor lagi pada ke Motegi. Iya anak-anak motor lagi pada kumpul di Motegi Sabtu Minggu ini karena ada race Biasanya rame. MotoGP. Biasanya rame weekend. Alright. Oke kita lanjut ya. Ini videonya nggak aku skip, nggak akan aku edit-edit, nggak akan aku potong-potong, biar kalian merasakan langsung travelingnya lewat online sini, ya nggak? Nih orang-orang di Jepang, wisatawan banyak juga ya. Di sini tempat termasuk tempat wisata. Banyak tempat wisatawan. Ya, oke. Ueno ya. Ueno. Ueno atau Ueno? Ueno. Ini di sini Taman Ueno terkenal nih. Taman Ueno-nya terkenal. Ya, Tapi kayaknya rame. Nggak rame nih malam. udah malam. Kalau siang rame ya. Siang. Ya. Oh iya. Ayo, kita masih rolling lagi. Ngabersnya pakai PCX, tapi PCX yang 150 itu. Buatan Indo, Bro? Indonesia punya. PCX NMAX R25 buatan Indonesia. Oh, gitu. Tuh ada Audi apa itu? Lupa aku tipenya. Siap. Wah, ini Jepang bagian gelap kayaknya ini. Tuh, gelap semua tuh. Kita tadi udah lewat sini belum? Belum. Ini kan motor nanti balik ke tempat tadi. Udah ada sejam belum sih kita keluar? Setengah jam. Cepet ya, nggak kerasa kalau perasaan bahagia itu waktunya jadi cepet banget. Makanya kalau kamu hidup diusahakan jangan terlalu bahagia, nanti kamu nggak kerasa udah tua. Mati ya. Itu kayaknya Suzuki Brookman 500 deh, gede banget bro. Oh iya. Brookman apa Majesty? Majesty atau Brookman nggak tahu deh. Motor lama udah nggak keluar. Buset, itu mah X-Max nggak ada apa-apanya bro, T-Max nggak ada apa-apanya. Itu bener-bener sofa itu. Gede banget. Oh ya, ini Nightlife Jepang. Videoku itu versi kendaraan ya, bukan versi yang itu karena nggak mungkin juga kan ke yang itu kan. Nggak berani. Nggak berani, takutnya malah jadi masalah. Malah nggak mau pulang. Anjir. Kita cari lagi di mana sport car berada. Oh ini Rita Pasaraya nih depan, ini bakul sate yang sate ambal sini. Anjir. Pokoknya video ini nggak akan aku skip. Ini Toyota Prius ya.
ampun. Wah, bukan orang sini asli. Mana? Hai mobil yang suaranya gelegar-gelegar, kalian berada di mana? Apakah udah pada diusir polisi? Kok nggak pada kelihatan lagi? Ada jamnya nggak sih bro kayak gitu bro? Karmit gitu? Sore biasa. Sore? Jam-jam apa nih rame-rame. Nih. Wow. Pada makan babi ya. Oh ini nggak bisa kanan. Oh nggak bisa kanan? Cari cepat. Kayaknya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ayo mobil-mobil Bisa, keren. bisa. Ada temen. Keluar lagi yuk. 820. Kalian tadi ada mobil-mobil keren. Mana nih? Pada kemana nih? Tiba-tiba hilang. Ada rencananya. Wah. Japan bro. Japan bro. Sebenarnya aku masih gak nyangka loh bisa sampai sini. Ini tuh negara impianku semenjak masih sekolah. Ya. Dulu aku memang tergila-gila banget sama yang namanya Jepang. Pingin banget bisa kerja di Jepang. Bisa aja kalau Anda wibu. Anjir. Jadi memang dulu aku punya kesempatan. Enggak sih, sebenarnya nggak ada kesempatan karena satu karena faktor ekonomi untuk belajar, untuk menempuh ilmunya itu cukup tinggi biayanya, dan orang tua aku memang iya waktu itu memang benar-benar nggak bisa memenuhi. Jadi apa daya, aku cuman seseorang yang sosok seperti saya itu hanya orang yang tergila-gila dengan Jepang. Dan apa yang terjadi? Berkat Federal Oil sekarang aku bisa sampai sini, kerja di Jepang sambil liburan walaupun cuma 5 hari sampai 6 hari doang. Tapi itu udah sangat luar biasa. Karena dulu aku sempat bermimpi juga kalau aku nggak bisa pergi ke Jepang untuk bekerja, maka pergilah ke Jepang untuk liburan. Dan alhamdulillah liburannya itu sambil bekerja. Walaupun 5 hari. Ini jujur nih, curhat aja ya. Malam pertama aku sampai sini aku malam nggak bisa ke Bendung. Tiba-tiba keinget orang tua. Ingat dulu sempet diucat sama teman-teman. Anjing. Ternyata aku bisa sampai Jepang, bro. Dunia berputar. Gue gak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba berubah perasaan anjing. Jadi dulu aku ingat banget, bahkan waktu masih sekolah sempet dibully sama teman-teman, dibully sama orang-orang, dikira orang yang benar-benar tergila sama Jepang. Ya emang itu, emang aku tergila karena memang punya cita-cita bisa kerja di Jepang gitu kan. Mungkin kalau kalian orang yang pernah ngebully lihat aku sekarang, kalian nggak mungkin bisa berkata apa-apa. Bahkan aku pun juga nggak bisa berkata apa-apa. Tapi tanpa kalian bully, kayaknya aku nggak bisa. Kayaknya aku nggak punya rasa untuk berusaha lebih keras gitu loh. So buat kalian yang pernah ngebully, yang pernah nyakitin soal hal-hal yang aku sukai, terima kasih banget. Tanpa kalian aku nggak bakal punya tekad lebih besar. Aku yakin itu. Oke. Sampai sini malam pertama aku benar-benar tiba-tiba keinget papaku yang udah meninggal. Mungkin kalau papaku masih ada, dia juga bakal bahagia banget aku bisa sampai ke sini, bisa masuk pedok MotoGP. Ya, curhat aja sih ya. Bapakku itu suka nonton MotoGP, yang sering nemenin aku nonton MotoGP di rumah. Aku punya cita-cita 2023 pingin ke Mandalika bawa bapakku nonton langsung MotoGP. Dan apa yang terjadi? Oktober 2022 bapakku ketabrak dan meninggal. Aku sih yakin bapakku pasti tahu aku udah sampai tahap sekarang kayak gini. Walaupun aku sendiri tuh nggak nyangka loh bisa sampai sejauh ini. Tapi itulah, dunia emang berputar. Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita pingin pasti bisa. Cuma kita nggak tahu kapan itu waktunya.
selagi usaha kita nggak pernah berhenti, pasti bisa. Prinsipku kayak gitu. Jadi intinya buat kalian yang pernah ngebully, yang pernah ngata-ngatain aku enggak orang gila ini itu. Sekarang aku makasih banget, berkat kalian aku jadi orang yang lebih mandiri, orang yang lebih besar tekadnya gitu kan. Jadi aku bisa sampai sini. Dan aku yakin bapakku yang udah nggak ada pasti bahagia banget. Pasti lihat aku udah sampai sekarang, udah sampai di tahap ini, udah bisa sampai pedok MotoGP, udah bisa sampai Jepang, udah sering ke MotoGP, udah beberapa kali ke luar negeri ya kan. Yaudah, berhubung udah malam, ini juga sebenarnya cuman hunting car aja, tapi ujung-ujungnya seperti ini, banyak curhat. Ini mobil-mobilnya kayak gini. Ya mungkin ini udah 20 menit vlognya. Ini nggak akan aku cut, nggak akan aku potong-potong, biar kalian ya merasakan sendiri. Inilah rolling di Jepang, ternyata seperti ini. Lebih dari yang selama ini aku bayangkan. Karena aku bisa lihat langsung, bisa berkeliling langsung, bisa lihat-lihat kayak gitu, motor-motor keren, mobil keren ini. Dan thank you banget Bro Raymond, udah nyempetin waktunya, padahal dia di sini tuh bekerja sibuk, tapi dia mau nyempetin waktunya ke sini untuk ngajak aku keliling, ngajak aku muter-muter sekitaran Tokyo. Mungkin kalau nggak ada Bro Raymond juga aku nggak akan bisa muter-muter kayak gini. Thanks bro. L86. Treno. Ya, udah dulu ya. Mungkin vlognya nanti tak sambung deh. Udah nggak kuat ternyata aku bisa sampai sini bro. Terima kasih buat kalian selama ini udah bantu support, udah follow aku, udah ngeramein sosial media aku sampai trafficnya naik. Aku punya banyak temen-temen di Instagram, Facebook, YouTube. Berat kalian juga ya, aku bisa berkesempatan ke sini karena dipercaya sama brand untuk datang langsung ke event MotoGP ya kan. Thank you banget. Vlognya segitu dulu. Bye. Dayodara. Ternyata sini masih banyak mobil keren cuy. CRZ. Yaudah. Hampir 25 menit nih ternyata. Bye.